Guru yang dapat mengakses halaman pengelolaan kinerja dapat memulai untuk menyusun perencanaan kinerja. Berikut adalah panduan penyusunan perencanaan kinerja melalui pengelolaan kinerja. 1. Anda dapat masuk login menggunakan email akun belajar.id sekolah induk untuk mengakses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar melalui desktop atau perangkat laptop. 2. Selanjutnya, klik pengelolaan kinerja pada menu beranda. 3. Bagi Anda yang mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM pada ponsel Android, Anda akan menerima notifikasi berupa rekomendasi untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui komputer atau laptop guna mendapatkan tampilan sistem yang lebih optimal. Klik "Tetap di sini" jika Anda masih ingin mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi. 4. Anda dapat klik "Mulai" pada pojok kanan atas di halaman pengelolaan kinerja untuk memulai penyusunan perencanaan kinerja. 5. Anda akan diminta untuk melakukan pengecekan data diri sebelum memulai penyusunan rencana kinerja. Apabila data diri sudah sesuai, Anda dapat klik "Data sudah sesuai", namun jika data diri tidak sesuai, Anda bisa klik "Edit". 6. Selanjutnya, pilih data diri yang ingin disesuaikan, lalu klik "Simpan". 7. Selanjutnya, Anda dapat memulai untuk menyusun perencanaan kinerja dimulai dari praktik kinerja sampai dengan rangkuman. Praktik kinerja. 1. Pada tab Praktik Kinerja, guru dari jenjang SD hingga SMA diminta untuk memilih sub-indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Guru dianjurkan untuk memilih sub-indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan. Klik rapor pendidikan Satdik untuk melihat rapor pendidikan versi terakhir milik Anda. Perlu diketahui, guru hanya bisa memilih satu sub-indikator di tahap praktik kinerja. Guru juga dapat memilih indikator di luar dari indikator yang direkomendasikan dengan klik "Lihat indikator lainnya". 2. Setelah memilih salah satu indikator yang ingin difokuskan untuk ditingkatkan, Anda dapat klik ke pengembangan kompetensi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. 3. Klik "Simpan draft" jika Anda ingin berhenti sejenak ketika sedang memilih indikator pada praktik kinerja dan akan kembali melakukan penyusunan perencanaan kinerja di lain waktu. Pengembangan kompetensi. 1. Pada tab Pengembangan kompetensi, Anda akan diminta untuk memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak melalui rencana hasil kerja. Perlu diketahui, pengembangan kompetensi memiliki poin minimum 32 poin per semester. Poin ini diperoleh dengan guru memilih rencana hasil kerja yang paling efektif dan berdampak. Jika rencana hasil kerja yang telah dipilih belum mencapai poin minimum, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk menentukan rencana hasil kerja yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. 2. Jika ingin menambahkan rencana hasil kerja lebih dari satu, Anda dapat klik "Tambah" di kiri bawah halaman tahap pengembangan kompetensi. 3. Apabila sudah memilih rencana hasil kerja pada tahap pengembangan kompetensi, Anda dapat klik ke tugas tambahan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. 4. Klik "Simpan draft" jika Anda ingin berhenti sejenak ketika sedang memilih rencana hasil kerja pada pengembangan kompetensi dan akan kembali melakukan penyusunan perencanaan kinerja di lain waktu. Tugas tambahan. 1. Pada tab Tugas Tambahan, Anda bisa memilih salah satu dari tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah di luar tugas utama mengajar. 2. Klik "Tambah" jika tugas tambahan Anda lebih dari satu berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah di luar tugas utama mengajar. 3. Apabila sudah memilih tugas tambahan, Anda dapat klik ke perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. 4. Klik "Simpan draft" jika Anda ingin berhenti sejenak ketika sedang memilih tugas tambahan dan akan kembali melakukan penyusunan perencanaan kinerja di lain waktu. Perilaku kerja. 1. Pada tab Perilaku kerja, Anda akan diminta untuk setiap aspek hanya dapat memilih satu perilaku yang ingin difokuskan dalam 1 tahun ke depan. 2. Apabila sudah memilih area perilaku kerja yang ingin difokuskan, Anda dapat klik ke rangkuman untuk melihat perencanaan kinerja yang telah disusun. Rangkuman. 1. Pada tab Rangkuman, Anda dapat melakukan pengecekan keseluruhan perencanaan kinerja yang telah disusun sesuai dengan pilihan Anda.
Pengecekan meliputi beberapa hal, pastikan indikator yang dipilih pada praktik kinerja sudah sesuai, pastikan rencana hasil kerja yang dipilih sudah sesuai, pastikan tugas tambahan yang dipilih sudah sesuai, bagi guru yang mengisi tugas tambahan, pastikan perilaku kerja yang dipilih sudah sesuai. 2. Klik Ubah, jika salah satu perencanaan yang sudah Anda susun ingin dilakukan perubahan. Klik Lanjut ajukan jika penyusunan perencanaan kinerja tidak ada perubahan. Perlu diketahui, indikator yang dipilih oleh guru pada tahap pengisian praktik kinerja akan ditampilkan sebagai rencana hasil kerja. Guru akan diminta untuk unggah dokumen RPP, bahan ajar pada tahap pelaksanaan kinerja. Bukti dukung berupa dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP akan ditampilkan sebagai rencana hasil kerja pada tab rangkuman. Guru tidak perlu khawatir bukti dukung tersebut akan diunggah oleh kepala sekolah. Bukti dukung berupa dokumen kehadiran kelas akan ditampilkan sebagai rencana hasil kerja pada tab rangkuman. Guru tidak perlu khawatir bukti dukung tersebut akan diunggah oleh kepala sekolah. 7. Setelah Anda mengklik Lanjut ajukan, pada tab rangkuman, akan muncul tampilan konfirmasi untuk mengajukan perencanaan kinerja kepada atasan. Jika perencanaan sudah sesuai, klik Ajukan. Namun, klik Cek ulang, jika Anda ingin melakukan pengecekan ulang atau klik Simpan draft, jika ingin berhenti sejenak dalam penyusunan perencanaan kinerja. 8. Anda telah berhasil mengajukan penyusunan rencana kinerja kepada atasan. Selanjutnya, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk memperoleh kesepakatan persetujuan atau penyesuaian sebelum dilakukannya tahap pelaksanaan. 9. Jika di satuan pendidikan Anda tidak memiliki kepala sekolah definitif namun memiliki PIT kepala sekolah, maka sistem akan melakukan persetujuan dokumen perencanaan kinerja Anda secara otomatis. 10. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari tahun 2024, di halaman pengelolaan kinerja Anda, akan muncul banner informasi yang mengarahkan Anda memberikan informasi kepada kepala sekolah PLT di satuan pendidikan Anda agar dapat melakukan konfirmasi pada tanggal 16 Februari tahun 2024 sebagai kepala sekolah PLT di sekolah tersebut sehingga Anda dapat melakukan pelaksanaan kinerja.